Warga di Aceh berjalan kaki hingga 8 km demi bertemu keluarga. Lebih dari 261.000 tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal dan Tahun Baru 2025 dari Jakarta ke sejumlah kota ludes terjual. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Inilah Kompas Malam selengkapnya. Dapat inilah roti, beras. Saudara, Basarnas mengirim bantuan via helikopter untuk warga terisolasi di daerah Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Warga di daerah Sungai Pua terisolasi lantaran akses ke wilayah tersebut rusak akibat banjir bandang. Bantuan logistik dan obat-obatan disalurkan lewat udara dengan melakukan 2 kali penerbangan pendek. Tim heli menyalurkan bantuan kepada 2 sorti ya Pak ya. Dimulai pada jam 8.30 ya, landing pada 09.20 ke Stadion PSMI Sungai Puar. Daerah Sungai Puar ya? Ya, daerah Sungai Puar. Basarnas menyusuri sungai di Biren Aceh untuk mencari warga yang masih hilang di kawasan Sungai Pesangan. Tim SAR mengecek setiap sudut sungai untuk memastikan apakah masih ada korban di bantaran Sungai Pesangan. Tim SAR masih akan terus mencari sesuai dengan laporan kehilangan warga setempat. Saat ini kita melakukan pencarian korban hilang ya Pak. Kita terima informasi dari masyarakat nih ada 1 orang hilang. Kebetulan hari ini kita lakukan, kemarin kita Jumat juga sudah berada di sini juga, tapi kemarin kita evakuasi yang urgen dulu kan. Dan saat ini melakukan pencarian orang hilang, mungkin kita akan susuri sampai ke sana. Banjir yang melanda wilayah Pesangan, Kabupaten Biren Aceh berdampak serius pada pelayanan kesehatan. RSUD Pesangan Raya membuka posko khusus penanganan korban walau masih terbatas oksigen dan listrik padam. Obat-obatan yang tersedia di RSUD Pesangan Biren sempat terendam banjir. Namun untuk tetap bisa melayani warga, petugas rumah sakit memilah obat-obatan yang masih bisa dibersihkan dan mencucinya dengan air bersih. Namun pelayanan rumah sakit masih terkendala dengan listrik yang mati total. Kebutuhan mendesak adalah suplai oksigen dan lampu penerangan. Tolong dibantu pelayanan kesehatan ya, rumah bisa diganti, semua bisa diganti, tapi kalau orang nggak bisa diganti minimal ada usaha kita ya, itu yang perlu bagi kita. Apa yang paling diperlukan saat ini Pak? Semua kita oksigen perlu ya, yang dibantukan yang kayak gini, obat-obat emergensi. Putusnya akses jalan dan belum pulihnya jaringan telekomunikasi akibat banjir bandang dan longsor memaksa sejumlah warga di Aceh berjalan kaki demi bertemu keluarganya. Jarak puluhan kilo pun mereka tempuh untuk memastikan kabar keluarganya yang menjadi korban banjir dan longsor. Lelah tak lagi jadi penghalau bagi Rahmat. Ditemani sukarelawan, Rahmat
pergi mencari keluarga yang hilang komunikasi sejak banjir dan longsor melanda Aceh Tengah. Akses jalan yang putus memaksa mereka berjalan kaki dari Kabupaten Nagan Raya menuju Aceh Tengah yang jaraknya mencapai puluhan kilometer. Banyaknya material longsor yang menutupi jalan pun dilalui. Sejenak, mereka melepas lelah dengan duduk dan menyantap bekal yang dibawa untuk mengisi tenaga yang terkuras. Karena saya ada anak di sana di Celala, makanya kan walaupun berat ya kan, tetap harus sampai ke sana, Bang. harus sampai. Walaupun malam nanti jam-jam 3 malam harus sampai. Bang, ya? Belum. Keluarga di sana belum ya? Belum, maka belum terhubung keluarga. Ini masih di jalan nih, masih jauh. Sinyal memang udah nggak ada jaringan dari Jaringan nggak ada, makanya kenapa ya bisa jalan kaki kayak gini kan? Karena jaringannya nggak bisa ke sana, nggak ada, makanya anak di sana kan. Perjuangan bertemu keluarga di wilayah Celala juga dilakukan Eri. Ia berjalan hingga 8 km dari desanya di Nagan Raya. Melewati hutan belantara dan menerobos material longsor tak jadi penghalang demi bisa berjumpa keluarga. Ya. berapa jauh tadi jalan? Ada berapa kilo, Pak? Dari sampai sana tuh di sungai itu sampai sini. Sampai kemari jalan kaki, Pak. 8 kilo. Tujuannya kemana nih, Pak? Ke Celala. Ada siapa di sana, Bapak? Ada saudara. Ada saudara. Ya. Aku jemput saudara tuh. Memang dibilangnya parah. Tapi sekarang nggak tahu bagaimana tuh. Perjuangan Rahmat dan Eri di tengah bencana bukan hal yang mudah. Harapan mereka jaringan telekomunikasi bisa segera pulih untuk memudahkan komunikasi antar keluarga. Raja Umar, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Sejak pagi hingga malam, listrik padam di RSUD Dr. Fauzia Biren sehingga mengalami kendala pelayanan. BBM untuk genset juga sudah mulai menipis. Sementara tak sedikit pengungsi dari Bener Meriah dirawat di sana. Pasien sempat menunggu lama di IGD karena penuhnya ruang rawat inap. Karena dari Bener Meriah kemarin di rumah sakit Puskesmas kekurangan obat ada tapi kekurangan sehingga saya tidak bisa berobat dan akses jalan terputus sehingga lambat saya datang kemari. Baru hari ini saya datang kemari dan saya dipangku oleh orang, digotong. Ya. Berarti lewat tali penyeberangan itu juga? Lewat tali penyeberangan, di situ saya dimasukkan langsung. 8 orang angkat saya karena saya nggak bisa lagi bergerak. Ini listrik mati atau di sini? Kadang-kadang mati, kadang-kadang mesin. Lokasi rumah kakak banjir juga? Banjir, tapi enggak masih tuh. Tapi sempat ngungsi gak? Ngungsi, nggak bisa tidur. Ini dirawat kapan nih kak Ayah? Udah 3 malam. Sejumlah fasilitas kesehatan di Aceh lumpuh akibat banjir bandang dan longsor. Akibatnya vaskes yang masih bisa beroperasi pun mengalami lonjakan pasien. Salah satunya RSUD Dr. Fauzia di Biren, Aceh. Ada jurnalis Kompas TV, Rizka Devi di Biren. Selamat malam, Rizka. Bagaimana saat ini kondisi para pasien di RSUD di Biren? Seperti apa penanganannya, Rizka, di sana? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali, memang di RSUD Dr. Fauzia ini merupakan satu-satunya rumah sakit umum yang memang tipenya ini tipe B yang ada di Kabupaten Biren begitu, sehingga memang rumah sakit ini menjadi rumah sakit utama yang dirujuk begitu ketika memang dari rumah sakit daerah lainnya seperti rumah sakit universitas atau dari puskesmas ini rujukannya langsung ke rumah sakit Dr. Fauzia ini. Sementara kalau kita bicara ada lonjakan pasien, ini memang sebenarnya untuk pasien di rumah sakit itu masih didominasi oleh pasien umum begitu. Dan juga tadi informasi yang kami terima ada sekitar 30-an pengungsi yang memang
sedang dirawat di sana karena memang mengalami luka berat maupun luka ringan begitu. Karena proses evakuasi ataupun proses pembersihan rumah pasca banjir ini terjadi. Sementara juga tadi salah satu pasien yang kami wawancarai ini datang jauh dari Benar Meriah, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Fauziah ini karena memang kondisi obat-obatan di dataran tinggi sana terbatas begitu, sehingga dirujuk ke Biren begitu karena memang butuh penanganan ekstra begitu. Sementara kalau kita bicara terkait dengan penanganan puskesmas begitu, tadi sempat disebutkan ada rumah sakit RSUD Pesangan Raya begitu, itu merupakan rumah sakit yang masih dalam konstruksi, sehingga petugas medis yang ada di bangunan tersebut merupakan petugas puskesmas dari Pesangan begitu, karena puskesmas tersebut masih terendam banjir dan juga lumpur, sehingga untuk beroperasi ini tidak bisa dilakukan. Jadi puskesmas ini menumpang di rumah sakit daerah Pesangan Raya ini untuk beroperasi begitu, sehingga ini bicara kendala Ibrahim saat ini memang untuk listrik ini masih belum pulih begitu. Dan juga di Rumah Sakit Dr. Fauziah ini sendiri tadinya selama beberapa hari ini beroperasi menggunakan genset begitu, sehingga membutuhkan BBM begitu. Tapi yang kita tahu mengingat memang saat ini untuk BBM masih sangat terbatas begitu. Kalau tadi informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit ini menyebutkan dalam sehari mereka membutuhkan hampir 90 liter BBM begitu untuk bisa mensuplai arus listrik. Sementara untuk penggunaannya dan juga kondisi terkini di rumah sakit tersebut memang diprioritaskan untuk pasien-pasien dalam kondisi kritis ataupun emergensi begitu, terkait dengan UGD dan juga ruang ICU, kemudian juga untuk pasien cuci darah ini memang diprioritaskan begitu, mengingat memang untuk listrik ini masih sulit begitu. Sementara juga jaringan komunikasi di sini belum juga pulih. Ibrahim. Rizka, ini sepekan lewat dari pasca bencana banjir, keluhan apa yang saat ini mayoritas dirasakan oleh warga di sana? Iya, kalau bicara penyakit saat ini memang kalau kita ke pengungsian begitu, selain dari rumah sakit sendiri, saat ini memang untuk di pengungsian itu rata-rata sakit yang didominasi adalah gatal-gatal, kemudian batuk-batuk dan juga ISPA gitu. Mengingat saat ini lumpur-lumpur yang kemarin berada di ketinggian 1 meter ini sudah mulai mengering karena beberapa hari yang lalu sampai dengan tadi siang ini kondisi cukup terik di sini, sehingga untuk lumpur-lumpur ini kemudian menjadi debu begitu, sehingga untuk gangguan pernapasan ini menjadi salah satu penyakit yang memang mayoritas dialami oleh pengungsi di sini. Sementara kalau kita lihat untuk obat-obatan ini masih terbatas. Tadi juga informasi yang kami peroleh dari pihak Rumah Sakit Dr. Fauziah, ini mereka saat ini obat-obatan itu terbatas karena suplainya belum dapat didistribusikan. Begitu Ibrahim. Baik, terima kasih Rizka Devi untuk lapornya langsung dari Biren, Aceh. Setelah sepekan lebih pasca diterjang banjir bandang dan longsor, warga mulai terserang penyakit. Kita akan bahas bersama dengan Kemenkes bagaimana penanganannya. Sesaat lagi di Kupas Malam. Sudah sepekan lebih pasca diterjang banjir bandang dan longsor, warga mulai terserang penyakit. Di sisi lain, layanan kesehatan di sejumlah daerah di Sumatera masih terbatas akibat terdampak bencana. Sepekan lebih banjir merendam rumah warga di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Para korban banjir mulai terserang penyakit. Posko kesehatan kebanjiran pasien setiap hari. Sudarmi, salah satu warga, mendatangi posko kesehatan dengan keluhan gatal-gatal dan diare. Masuk angin, muntah-muntah, bapaknya juga kaki membusuk. Orang apotik aja yang nggak terendam kali juga masuk angin. Anak saya tuh di atas, belum turun-turun. Obat-obatan memang semalam dapat cuma antangin. Nggak ada yang berat-berat.
Kalau bisa ya obat-obatan. RSUD Pesangan Raya di Biren, Aceh juga kebanjiran pasien. Petugas medis bercerita bagaimana perjuangannya memastikan pelayanan pada pasien tetap berjalan di tengah kondisi serba darurat. Puskesmas kami sudah tenggelam dan tidak bisa difungsikan. Obat-obatan kami yang pertama kali kami mengambil obat-obatan kami sekali. Kami harus menembus lumpur. Kami tim apotek Mutasim sendiri, dia bersama dengan Karutin timnya, dia membuka dengan gimana kita bilangnya, dia memanjat pintu supaya bisa dibuka. Karena kami tim puskesmas memaksa dia untuk mengambil obat. Tak ada listrik dan air bersih bahkan membuat Puskesmas Koto Alam hanya melayani pasien rawat jalan. Kami tidak ada listrik, tidak ada air bersih, jadi pelayanan tetap dilaksanakan cuman untuk pelayanan rawat jalan aja. Kalau rawat inap kami tutup karena air tidak ada, Pak. Penyakit yang dikeluhkan sekarang ada ispa, batuk pilek, diare, dan gatal-gatal. Kalau obat-obatan, alhamdulillah kita disupport oleh Dinas Kesehatan semasa semenjak kejadian kita udah 3 kali obatan, tambah lagi obat-obatan yang dari luar, tidak ada bantuan dari luar. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktovianus menyebut banyak layanan kesehatan yang lumpuh akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera. Kemenkes menjanjikan bantuan cepat agar pasien korban banjir dan longsor tetap terlayani. Perbaikan kepada apa saja alat-alat yang rusak, alat habis pakai alat habis pakai. Lalu saya di sini mereka karena semua lampu mati dibutuhkan oksigen konsentrat. Maka kemarin dari Halim juga sudah dikirim ke sana daerah-daerah membutuhkan oksigen karena kan listrik mati, oksigen mau dari mana? Maka perlunya disitulah kami kontak dengan Pertamina. Jadi Pertamina kemarin bisa masuk pesawat kan enggak gampang, jadi bawa 1000 liter bensin landing itu yang dibagikan supaya rumah sakit pemerintah masih bisa nyala karena tahu ya kalau enggak vaksin rusak, darah rusak, jadi bank darah itu semua nggak boleh AC mati. Jadi ada genset khusus yang nyala hanya bank darah. Saya datang, lainnya gelap gulita semua. Pokoknya mereka melakukan oksigen supaya masih ada pasien yang dirawat di rumah sakit masih bisa tertolong. BNPB mencatat total pengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera sebanyak 849.193 jiwa. Penanganan korban harus jadi prioritas. Tim Liputan Kompas TV. Sudah terkait kondisi kesehatan korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, kita akan bahas bersama Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, Sumarjaya. Selamat malam, Pak Dir. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Dir, saya dapat info Anda sudah berkeliling Sumatera, Aceh beberapa hari terakhir ini. Jadi bagaimana saat ini kondisi kesehatan warga yang terisolir terpantau juga tidak, Pak? Ya, pertama saya ingin memastikan dulu ada 2 hal sebenarnya yang harus kita lakukan selaku Kementerian Kesehatan dan sektor kesehatan. Yang pertama memastikan status kesehatan masyarakat itu tetap terjaga. Yang kedua, bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Itu 2 itu, maka harus kita perhatikan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga obat-obatan logistik kesehatan. Nah, di 3 provinsi ini itu ada 50 kabupaten kota terdampak. Dari 50 kabupaten kota itu ada 31 rumah sakit yang terdampak dan 156 puskesmas. Nah, namun pada saat ini itu sudah beroperasi, ya, yang belum beroperasi itu dari 31 rumah sakit hanya 6 rumah sakit yang belum dan 41 puskesmas yang belum. Dan untuk logistiknya kami sudah mendistribusikan. Jadi kita Mas Ibrahim itu mendirikan klaster kesehatan dulu di setiap provinsi. Nah, komandonya ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, tugasnya apa? Memastikan bagaimana keluar masuk logistik, daerah mana yang terdampak, daerah mana yang dibutuhkan penanganan tenaga kesehatan dan selanjutnya. Seperti itu. Untuk wilayah yang terisolasi bagaimana, Pak Dir? Tadi liputan tim kami di Biren, listrik di rumah sakit padam, Pak Dir. Obat-obatan juga terbatas. Sementara pasien membludak. Ya. Jadi kita memasukkan, jadi di 18, memang yang parah itu kan di Aceh ya, Mas Ibrahim. Jadi di
di 18 kabupaten kota memang yang terparah itu di Aceh Timur ya. Kemudian Aceh Tamiang itu terisolir kemarin, tapi alhamdulillah semua sekarang sudah bisa masuk. Bahkan di Biren tadi, jadi kita mengangkutnya lewat udara. Jadi bekerja sama dengan BNPB, TNI, dan Polri gitu ya. Jadi kita masukkan kebutuhan apa ini. Dan saat ini semua sudah terlayani. Saya pastikan semua sudah mendapatkan bantuan logistik kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jadi kita memberangkatkan melalui udara juga, laut juga. Nah, yang khusus di Aceh, Lok Semawe, dan juga di daerah terisolir lagi Aceh Timur, itu kita sekarang melalui lewat udara dan juga lewat laut. Jadi dari Banda Aceh lewat laut Lok Semawe seperti itu. Ini memastikan, jadi saya pastikan, Pak Dir, untuk memastikannya bagaimana? Karena di lapangan mungkin banyak juga yang belum tersentuh. Tadi ada wawancara juga perawat yang begitu sulit mendapatkan obat, bahkan hanya obat masuk angin saja yang tersedia di fasilitas kesehatan. Banyak obat yang terendam banjir, sementara air bersih kurang juga di sana, Pak Dir. Ya, betul sekali. Memang persoalannya kan masalah air bersih, kemudian komunikasi dan akses yang gitu ya, yang susah. Nah, tadi saya lihat foto tadi itu kan di Rumah Sakit Langkat. Memang Rumah Sakit Langkat itu adalah terendam air. Itu di Sumatera Utara. Itu masih 1,5 meter. Kemarin sore aja itu sudah masih 1,5 meter. Nah, pasien-pasien yang di sana kita pindahkan ke rumah sakit terdekat sekitar 10 kilo dari sana. Itu namanya rumah sakit swasta yang memang kapasitasnya itu sampai 300. Jadi semua itu yang di sana itu bisa tercover ke sana sambil menunggu air surut gitu ya. Nah, tadi terkait dengan penyakit yang muncul, kita juga dari rumah sakit Tanjung Pura namanya kalau Kabupaten Langkat itu yang ini tuh, kita buka posko namanya di depan itu. Saya tadi lihat itu saya datangi itu bersama dengan Rumah Sakit Adam Malik memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi bekerja sama antara rumah sakit yang Tanjung Pura yang terendam melalui rawat jalan di posko bersama juga ada Malik. Demikian. Jadi kita memberikan pelayanan rawat jalan juga, tapi untuk yang pasien-pasien yang rawat inap tadi yang ada di rumah sakit Tanjung Pura yang terendam itu kita pindahkan ke rumah sakit namanya Putri Bidadari namanya. Rumah sakit Putri Bidadari. Baik, ini tentu banyak yang berharap bisa segera teratasi karena soal kesehatan warga ini yang menjadi prioritas, Pak Dir. Pak Dir, terima kasih di tengah tugas juga memantau pasien di sana, menyampaikan informasi dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Sumarjaya, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Pak Dir. Saudara, seorang mahasiswa korban banjir Sumatera terpaksa berjalan hingga 4 jam mencari sinyal internet demi mengirimkan tugas akhir. Belum adanya pasokan listrik pasca banjir dan longsor membuat aktivitas warga di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan Abdul Rahim dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik saudara, sejumlah rumah di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini memang hingga saat ini listrik belum bisa dirasakan kembali manfaatnya oleh sejumlah warga yang terdampak banjir bandang. Walaupun memang rumahnya tidak terdampak langsung oleh banjir bandang, namun karena tiang listrik yang rusak begitu oleh banjir bandang ini, listrik di sejumlah rumah warga ini masih belum bisa teralirin. Saya akan mengajak Anda ke salah satu rumah. Ini kondisinya seperti ini, saudara. Memang belum ada penerangan dari listrik. Bisa Anda lihat lampu memang mati begitu ya, belum bisa menyala karena memang tidak listrik. Yang bisa saya lihat di sini penerangannya hanya menggunakan lilin begitu ya. Nah, atau bisa dikatakan ini lampu dama begitu. Mengajak Anda untuk berbincang bersama Ibu. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Wetra Yunardi. Ibu Wetra Yunardi, Bu, ini kan listrik belum menyala, Bu ya. Iya. Berarti sehari-hari memang tadi menggunakan lilin ini, Bu ya? Iya, lampu minyak gitu. Misalnya anak-anak senja ini mengaji kan, baca Al-Quran. Terus listrik tengah terganggu rasanya, nggak ada lampu. Nah, untuk anak-anak mengaji, Bu, mungkin penerangan seperti apa, Bu? Kayak lampu minyak tuh di belakang tuh.
Ada berapa lampu minyak, Bu? Satu aja cuman. Satu aja. Selain pakai lampu minyak, pakai apa lagi, Bu, penerangan? Pakai center cas. Untuk aktivitas lainnya yang terganggu karena tidak ada listrik, mungkin apa lagi sih, Bu? Mau anak belajar payah, nggak ada penerangan begitu. Membuat PR anak payah juga. Belajar tuh sekolah payah juga kan, rumah sekolahnya udah rusak gitu. Nggak ada sekolah lagi, udah roboh. Bantuannya saluran air ke sawah, penerangan listrik itu rumah sekolah agar anak-anak bisa sekolah lagi kembali gitu. Baik, Ibu, terima kasih waktunya. Semoga ada solusi yang terbaik dari pemerintah untuk kondisi warga di sini seperti saat ini, Bu, ya. Terima kasih, Ibu. Ya baik, itu tadi saudara memang yang banyak sekali aktivitas yang dilakukan memerlukan listrik begitu ya, terutama tadi yang Ibu sampaikan bahwa untuk mengaji kemudian untuk belajar ini memang sangat terbatas. Ibu hanya memiliki satu buah lampu minyak begitu dan juga senter yang harus dicas begitu ya. Hingga saat ini memang pihak PLN masih belum bisa memperbaiki begitu ya, dikarenakan mungkin ada terkendala begitu. Hingga saat ini memang ada genset yang diberikan kepada warga namun terbatas begitu ya. Reza Pratama, Abdul Rahim, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di tengah situasi pasca banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang mahasiswa terpaksa berjalan hingga 4 jam demi mencari sinyal internet agar dapat mengirimkan tugas akhirnya. Berikut liputan jurnalis Kompas TV berikut liputan jurnalis dari Tribun News Medan, Anissa Ramadhani. Berdaya di tengah musibah bukan hal mudah. Tapi nyatanya bencana justru makin menguatkan tekad seorang mahasiswi demi menyelesaikan tugas akhir. Demi mendapat jaringan internet, SK Laurencia Sinaputar, mahasiswi Universitas Terbuka Medan, terpaksa jalan kaki selama 4 jam ke tempat pengungsian di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Kami sudah 2 hari mencari sinyal untuk mengirim tugas karena kami semester akhir. Jadi upaya kami bagaimana biar dapat sinyal ini, kami keluar dari tempat penghuni kami atau tempat rumah kami, ya jaraknya kurang lebih menempuh jalan itu sekitar 4 jam dari Kecamatan Tuka ke Pandan. Lumpur, ya sebagian ada air sungai karena belum bisa untuk dikorek dari jembatan itu, jadi kami jalan kaki, Kak. Banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyebabkan terputusnya jaringan komunikasi. 2 hari, SK Laurencia susah payah mencari sinyal hingga akhirnya perjuangannya berbuah manis. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih dari sepekan pasca bencana di Sumatera, pemerintah belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Di sisi lain, pengusutan penyebab bencana dahsyat yang menyebabkan ratusan korban jiwa juga disuarakan publik. Ulasan Istana hadir sesaat lagi. Lebih dari sepekan bencana di Sumatera, pemerintah belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Apa alasannya dan bagaimana langkah dan penanganan pemerintah atasi dampak bencana? Berikut ulasannya dari Istana. Lebih dari sepekan, banjir bandang dan tanah longsor menghantam 3 provinsi di Pulau Sumatera. Telah memicu korban jiwa, bencana ini awalnya dipicu curah hujan tinggi. Benarkah ini jadi satu-satunya faktor atau ada pemicu lain? Dengan dampak sedemikian masif, pemerintah hingga kini belum menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Lalu apalagi langkah pemerintah demi memulihkan Sumatera dari duka? Saatnya ulasan Istana. Bumi Sumatera berduka. Dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat,
luluh lantak tersapu banjir bandang dan tanah longsor. Musibah menelan ratusan korban jiwa. Evakuasi terus berlanjut, mencari korban hilang. Tangan-tangan bergerak, memberi pertolongan tanpa batas. Dengan raket darurat, polisi mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di Langkat, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan juga menerobos lumpur dan tumpukan kayu gelondongan untuk mengevakuasi jenazah korban banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara. Medan yang sulit tak menyurutkan langkah mereka untuk mencari korban hilang. Musibah memutus akses hingga menghambat bantuan. Sementara para penyintas bencana butuh pertolongan segera. Hingga kini masih ada wilayah yang terisolasi dan tak dapat dilalui karena akses jembatan dan jalan utama putus total. Jurnalis Kompas TV dan sukarelawan menembus jalur darat yang terputus di Aceh Tengah, membawa bantuan sampai pada yang membutuhkan. Saat ini kami jalan kaki menuju ke titik yang sudah ditunggu oleh warga untuk kami menyeberang ke 3 desa yang telah putus akses. Di titik lainnya, putusnya aliran listrik membuat kota Kuala Simpang bak kota mati. Kondisi gelap gulita sepanjang jalan yang diambil wartawan Kompas Hamzirwan Hamid pada Selasa malam 2 Desember 2025. Satu-satunya sumber cahaya hanya datang dari mobil yang melintas. Tak ada aktivitas warga, hanya menyisakan puing-puing dan kendaraan rusak di pinggir jalan. Mereka yang selamat tak hanya menanti bantuan. Ada pula korban banjir yang memilih berdaya di tengah musibah. Menempuh medan terjal, berjalan kaki selama 3 jam, menembus medan terjal dari desanya yang terisolir. Lamria bertekad mencapai posko bantuan logistik di Adian Kote, Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk membawa stok makanan dan pakaian bagi keluarganya. Ini hampir 3 jam. 3 jam. Itu menggunakan apa Pak, Bu? Jalan kaki atau? Jalan kaki. Lewati apa sih? Ini nanti kami nyebrang sungai. Iya. Nah di tempat kami karena nggak cukup, makanya kami butuh bantuan. Lumpuhnya jalur darat mengakibatkan distribusi bantuan harus dikirimkan melalui udara. Di kawasan Aceh Tamiang, Aceh, warga pun terpaksa berlari di tengah genangan air dan lumpur demi mendapat bantuan logistik. Sementara itu, warga yang sakit juga harus menempuh medan terjal untuk mendapat perawatan. Seorang warga di Gayo Luas, Aceh, digendong oleh polisi dengan berjalan kaki. Pasca bencana, warga korban banjir juga dihadapkan pada kelangkaan bahan bakar, salah satunya di Langsa, Aceh. Warga mengaku bahkan sampai menginap di SPBU. Mulai sebelum maghrib lah, sampai sekarang baruan. Berarti nginep sini? Ya, nginep di sini. Ya rombongan ini lah semua. Berapa lama? Kenapa sih kok bisa langka di Langteng, Pak? Ya karena kemacetan ini lah, karena banjir, kondisi. Baru minyak tadi malam jam 3 baru nyampe. Bencana di tanah Sumatera jadi duka bersama. Hingga Jumat 5 Desember, BNPB mencatat total korban jiwa mencapai 867 jiwa. Sementara 521 lainnya masih hilang. Di Provinsi Aceh, 345 orang meninggal, 174 masih hilang. Untuk Provinsi Sumatera Barat, 210 orang meninggal, 214 masih dicari. Untuk Provinsi Sumatera Utara, 312 orang meninggal, 133 belum ditemukan. Namun, dengan dampak bencana yang masif, pemerintah pusat belum juga menetapkan status bencana nasional. Sejumlah kepala daerah sempat menyatakan angkat tangan atas bencana banjir dan longsor. Pusat tidak ada perhatian, menganggap bencana biasa. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta ada relawan, lembaga-lembaga LSM, pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Itu
kita tanda tangani, ada bagian yang tidak mampu kita tangani dan harus dibantu oleh provinsi dan juga harus ditangani oleh pusat. Pengertian surat itu seperti itu, sehingga nanti ada kolaborasi bahwa bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali kalau daerah tidak mampu ini. Masifnya banjir dan longsor di Aceh juga sampai membuat Gubernur Aceh Muzakir Manaf tak kuasa menahan tangis. Ia pun turun langsung, ikut mendistribusikan bantuan. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Menurut Usman, hal ini akan mempercepat penanganan korban bencana. Kami turut mendesak kepada pemerintah untuk segera menyatakan keadaan darurat nasional. Ini demi percepatan pertolongan kepada saudara-saudara kita, kepada satwa-satwa Indonesia di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Pernyataan keadaan darurat nasional ini sangat penting untuk membuka segala peluang bantuan dari dalam maupun dari luar negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Utara. Prasetyo juga bilang pemerintah masih sanggup menangani bencana sehingga belum buka peluang masuknya bantuan internasional. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, kemudian support atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran. Untuk sementara ini belum ya, meskipun kami juga mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat. Demikian kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Sementara itu, Presiden Prabowo memastikan penanganan bencana akan berjalan optimal saat meninjau lokasi pengungsi di Sumatera pada Senin, 1 Desember lalu. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas, semuanya kompak kita atasi, ya. Negara kita kuat sekarang, mampu untuk mengatasi, ya. Selain sorotan soal korban jiwa dan kesigapan bantuan pemerintah, pemicu banjir bandang dan longsor jadi perhatian. Banjir bandang yang menyeret kayu-kayu gelondongan di Sumatera menuai pertanyaan. Benarkah kayu-kayu ini pohon yang tumbang secara alami? Atau karena tangan-tangan tak bertanggung jawab? Hal ini memicu perdebatan panas di DPR. Menteri Kehutanan dicecar. Kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri-pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak. Kini pemerintah berpacu dengan waktu untuk segera memulihkan Sumatera dari bencana dahsyat kemanusiaan. Bencana yang telah memorak-porandakan 50 kabupaten kota di 3 provinsi ini bukan sebatas statistik. Ini jadi duka Indonesia. Penanganannya harus cepat dan terukur. Selamatkan para korban. Pastikan kebutuhan sampai kepada mereka yang membutuhkan tanpa terkecuali. Pulihkan tanah Sumatera dari bencana. Untuk ulasan Istana, Tim Liputan, Kompas TV.
Lebih dari 261.000 tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 dari Jakarta ke sejumlah kota ludes terjual. Lebih dari 261.000 tiket kereta api jarak jauh periode libur Natal dan Tahun Baru 2026 dari Jakarta ke sejumlah kota ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta telah menyiapkan 808.000 tempat duduk dengan mengoperasikan 1.530 perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk perjalanan kereta api tambahan selama periode libur Nataru. Pemesan terbanyak berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan 127.000 orang, lalu Gambir 52.000 orang. Indonesia Persero Daob 1 Jakarta sudah menyediakan 808.000 lebih tempat duduk yang diperjualbelikan, termasuk di dalamnya adalah kereta api jarak jauh dan kereta api tambahan. Di dalamnya di situ kita sudah mencapai 32,3% pembelian sampai dengan saat ini, sehingga kami himbau kepada pengguna jasa kereta api agar segera menjadwalkan perjalanan Anda, terutama di dalam masa liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Pemerintah berupaya mempercepat pemulangan jenazah 9 pekerja migran Indonesia yang tewas dalam kebakaran apartemen di Taipo, Hong Kong. Menteri Luar Negeri menyebut pemulangan jenazah terkendala prosedur. Hingga kini pemerintah mengupayakan agar jenazah 9 WNI yang tewas akibat kebakaran apartemen bisa segera dipulangkan ke tanah air. Menteri Luar Negeri menyatakan prosedural otoritas Hong Kong terhadap WNA yang meninggal di negara tersebut memakan waktu lama. Kebakaran apartemen di Hong Kong mengakibatkan 9 WNI yang berprofesi sebagai pekerja domestik meninggal. Memang ada kendala peraturan setempat mengenai pemulangan, tapi kita juga akan berusaha untuk mencari jalan-jalan supaya bisa cepat. Karena dalam situasi normal juga pemulangan jenazah dari Hong Kong itu agak sedikit lama prosedurnya. Dan semoga ini bisa cepat. Sebuah truk pengangkut besi mengalami kecelakaan hingga terguling di ruas Jalan Dr. Sumarno Cakung, Jakarta Timur pada Jumat sore. Truk terguling karena mengalami pecah ban saat melaju dari arah Pulau Gebang menuju Durensawit. Truk bermuatan besi ini terguling setelah mengalami pecah ban pada bagian depan sebelah kiri. Badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan hingga menimbulkan kemacetan dari arah Pulau Gebang menuju Durensawit. Tak ada korban dalam peristiwa ini, pengemudi truk yang sempat syok hanya mengalami luka ringan. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.